keputusan yang sangat beresiko. Dan di video kali ini, Bapak sudah memiliki dari berbagai sisi memantau persoalannya sebagai kebetulan selingkuh kali ini. Coba untuk hidupnya sampai habis. Bagi orang yang bisa dijadi itu ada ibunya, padahal kalau rupiah di dalam masalah tidak bisa justru ada di hal lain. Ini bisa seseorang memutuskan untuk cicilan beberapa tahun ke depan. Kita hidup di sekitarnya lagi berpotensi naik terus. Dan sejujurnya orang itu mewajibkan berdasarkan kondisi hari ini. Jadi masih akan penghasilan masih masuk. Seperti itu cicilannya benar-benar masuk akal. Masih ada sisa uang sampai mereka. Dari sekitar 1 jam itu untuk bisa betul apa saja. Pada cicilan dibayar pada kondisi ekonomi hari ini. Cicilan dibayar pada kondisi ekonomi beberapa bulan. 1 tahun bahkan beberapa tahun ke depan. Dan di situ masalahnya. Satu bulan lama dan pasti tidak sadar langsung terasa dalam semalam. Ongkos distribusi dan perusahaan berubah-ubah diberikan kebijakan bisnisnya dan pada akhirnya ini diteruskan ke konsumen. Perusahaan kecil dan juga dari akibat ekonomi itu semuanya. Harga makanan naik, ongkos transportasi naik, biaya sekolah naik, biaya usaha itu naik. Bahkan kebutuhan yang kelihatan yang sederhana pun lama-lama itu benar naik. Masalahnya semua itu bergerak naik bersamaan. Sementara cicilan tetap ada di angka yang sama. Cicilan tidak peduli keberhasilan, cicilan tidak peduli tagihan rumah tangga bertambah, cicilan tidak peduli biaya sekolah anak bertambah. Setiap bulan kita terus membayar. Karena itu ditulis keuangan kita juga terasa mulai macet. Awalnya mungkin nggak berasa, kenaikan harga tidak kecil, belanja mulai terasa sedikit lebih mahal. Isi kecil tidak bisa dibawa uang. Tidak semua mempunyai dalam waktu yang sama, tetapi bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Dan disinilah masalah yang sering gak disadari banyak orang. Selain masalah masyarakat pula bahwa sebenarnya tidak punya ruang keuangan yang besar sejak awal. Banyak hidup dengan sisa uang yang tipis setiap bulan. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, yang tersisa seringkali gak sebenarnya yang terlihat. Karena itu, menaikkan pengeluaran beberapa ratus ribu rupiah aja kadang sudah cukup bikin kondisi keuangan berdrastis. Biasanya, ada orang yang berpenghasilan 1 juta rupiah saat kondisi normal, lalu juga dipakai bayar cicilan dan 1 juta buat kebutuhan hidup. Semuanya terlihat aman, tapi beberapa bulan kemudian biaya hidup naik, belanja dapur naik, ongkos naik, lagi rumah tangga naik. Pengeluaran yang tadinya 4 juta berubah jadi 4,5 juta atau bahkan 5 juta. Setelah penghasilannya tetap sama, cicilannya juga masih sama. Ada kekurangan yang harus ditutupi dari tempat lain, dan listrik yang dikorbankan bukan cicilan. Yang mulai dikorbankan adalah hal-hal lain yang sekedar berhubung dan untuk beberapa pengeluaran kesehatan rutin, atau mulai dipangkas dan berada yang dari kecelakaan untuk mempermudah perjalanan untuk terus bulan. Cicilan yang kita sarankan kita terasa berat dari kandungan belum ada, tapi karena kondisi di sekeliling yang berubah, ini sendiri tetapi orang selalu yang pada penting adalah apakah saya bisa membayar cicilan ini selama 1 atau 2 tahun ke depan. Pada saat rupiah rumah, cicilan bisa membayar cicilan dengan sebuah pasangan dan biaya hidup yang berlebihan. Sementara sebagian masalah tidak bisa dilakukan. Untuk cicilan di situasi seperti ini bukan sebagai soal pertimbangan yang sebagai sedang dilakukan adalah menuju semakin penghasilan masa depan semakin tipis kondisi keuangan seseorang, semakin berbeda keputusan pada ketika dia hidup terus lagi. Orang yang punya banyak manfaat data bisa menjadi korban yang paling cepat dia bukan pas dalam kehidupannya. Salah satu kesalahan terbesar bisa terjadi saat orang mengambil cicilan adalah terlalu fokus pada nominal gaji, tapi yang tidak pernah memperhatikan daya beli dari gaji itu sendiri. Yang kalian biasanya sederhana, gaji 5 juta, cicilan 1 juta, berarti masih aman. Tujuannya berarti sama saja. Kemudian masalah bukan berapa besar gaji yang masuk ke setiap bulan. Dan jadi masalah adalah seberapa banyak barang dan jasa yang masih bisa dibeli oleh gaji tersebut. Pada saat yang benar-benar bukan cuma mata uang, tapi dampaknya juga bisa terasa di daya beli masyarakat. Dan ini adalah seringnya ada banyak orang merasa berisiko mereka akan dapat cicilan untuk mereka masuk ke juta yang sama-sama berapa mahal. Bahkan ada yang berpikir saat perusahaan tersebut gaji dan bisa memulai perbedaan di dunia yang padahal bedanya belum tentu begitu. Karena meskipun angka hasil gaji masih sama, kemampuan untuk hidup biasa dari susahnya sudah berkurang. Ini yang sering gak disadari orang yang bisa tidak setahun
Padahal